Sahabatku di dalam Tuhan, agungkan dan muliakanlah Tuhan Allah yang melakukan karya ajaib dalam hidup kita. Hari ini Dia mau menyatakan kuasanya melalui firman. Kita sangat butuh firman. Tanpa firman hidup ini tidak berarti. Makanya saat ini kita akan baca dan renungkan firman. Sebelum itu mari berdoa. Ya Bapa, dalam nama Yesus, kami butuh firman-Mu. Dan oleh sebab itu, beritahukanlah kehendak firman-Mu melalui bacaan firman yang akan dibaca dari Injil Lukas pasal 23 ayat 40. Biar roh Tuhan yang singkapkan kebenaran firman ke dalam kuasa-Mu hamba serahkan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Lukas 23 ayat 40. Sekali lagi Injil Lukas 23 40 begini dikatakan. Tetapi yang seorang menegur dia katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Demikian firman Tuhan. Sahabatku di dalam Tuhan, firman Tuhan memberitahukan bahwa pada saat Yesus disalibkan, ada yang mengejek, mengolok, termasuk dua orang penjahat yang disalibkan di samping kanan dan kiri menghujat Yesus. Matius 27 ayat 44 dan juga di Markus 15 ayat 32. Tetapi yang seorang sadar, bertobat dan menegur temannya, tidakkah engkau takut kepada Allah sedang engkau menerima hukuman yang sama? Faktor yang mendorong dia sadar dan bertobat sekaligus menegur temannya adalah rasa takut kepada Allah saat ia akan mati. Takut akan Allah mendorong kita untuk sadar diri, bertobat dan percaya kepada Allah, maka kita diampuni dan diselamatkan sekalipun berada di ambang kematian, seperti seorang penjahat yang ada di sebelah kanan Yesus. Disinilah letak kasih kemurahan hati Allah yang tanpa syarat dan tanpa batas. Hal ini pernah diumpamakan oleh Yesus dalam perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Nanti dibaca di Matius 20 ayat 1 sampai 16. Hal kerajaan sorga diumpamakan orang yang masuk bekerja di kebun anggur. Ada yang masuk bekerja pagi jam 9. Ada yang masuk bekerja siang hari jam 12, ada yang masuk bekerja sore jam 3 dan jam 5 petang. Semua mendapat upah yang sama. Tidak boleh ada yang iri. Itu karena kemurahan hati Allah. Seperti contoh tadi, seorang penjahat yang di ambang kematiannya, dia rasa takut dan pada akhirnya dia menegur temannya yang menghujat Yesus di atas salib, dan dia berkata kepada Yesus supaya Yesus ketika datang sebagai raja ingatlah akan dia, dan dia mengalami pengampunan dan bahkan keselamatan. Sahabatku di dalam Tuhan, sebagai umat Tuhan,
Sebagai keluarga Kristen, kita dituntut untuk hidup takut akan Allah, apalagi ketika berada di ambang kematian, seperti penjahat yang disalib bersama Yesus. Tapi ingat, kematian seseorang tak seorang pun tahu kapan akan terjadi. Karena itu, hendaklah setiap saat kita tetap dan terus hidup takut akan Tuhan. Hidup takut akan Tuhan adalah hidup yang penuh hormat, taat, dan setia melakukan perintah dan ketetapan Tuhan. Hidup yang demikian diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa. Firman telah diberitakan. Biarlah kebenaran firman ini diejawantakan di hidup ini. Dan diberkati semua yang tetap setia mengikuti pelayanan ini. Dimanapun mereka berada, Tuhan jamah. Dan bahkan juga semua perangkat pelayan Tuhan. Semua umat Tuhan, khususnya tim multimedia yang dengan taat setia melayani Tuhan melalui YouTube Gemim Bukit Moria Rike Manado ini. Dan Tuhan nyatakan kuasa yang ajaib. Supaya melalui pelayanan ini semakin diberkati dan datangkan berkat bagi banyak orang dalam nama Yesus. Dan Tuhan bertindak kepada saudara-saudara yang mengalami berbagai tantangan gumul hidup ini. Kami mau datang kepadamu Bapa. Engkau adalah jawaban kami. Engkau adalah jalan keluar. Engkau adalah kemenangan kami. Dan Engkau telah berfirman, mari kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, Engkau berikan kelegaan. Di tengah beban berat hidup ini kami mau datang, bawa beban hidup ini kepadamu Bapa. Engkau ambil alih dan Engkau ganti dengan kemenangan, supaya kami hidup berkemenangan. Karena itulah yang telah Engkau lakukan di hidup ini. Engkau rela sengsara menderita mati, tapi bangkit untuk memberi kemenangan dan keselamatan kepada kami. Terima kasih Bapa. Dan Engkau buat berhasil semua kerja pelayanan yang mau dilakukan, dan bahkan juga semua tugas pengabdian di bidang kerja masing-masing dimanapun kami hadir untuk bekerja. Tolong kami, beri semangat juang, biar ada roh yang menyala-nyala, supaya kami selalu mengkaryakan karya terbaik di tempat di mana Engkau hadirkan kami. Berkati pemerintah yang ada, berkati seluruh warga masyarakat, supaya terus menopang program-program pemerintah yang ada di kota Manado, di kabupaten kota, yang ada di provinsi Sulawesi Utara, yang ada di bangsa ini. Jaga bentengi, supaya aman dalam penjagaan pembentengan kuasa Tuhan siang dan malam. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikian pelayanan firman dan doa. Terima kasih saudara tetap tekun dan setia mengikuti pelayanan ini. Ikutlah terus. Kamu sangat berarti, sebab kamu berharga dan mulia di mata Tuhan. Tuhan mengasihimu. Shalom. Salam sehat dan tetap sehat. Jaga iman, jaga imun, so pasti aman. Sebab Tuhan menjaga, melindungi, memberkati, dan menyelamatkanmu. Amin. Trims. Jangan lupa subscribe channel Gemim Bukit Moria Rike. Dan nyalakan lonceng di samping kanan untuk memperoleh info terbaru mengenai ibadah-ibadah yang dilaksanakan. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.